Asuhan keperawatan keluarga merupakan proses pelayanan keperawatan yang diberikan kepada keluarga sebagai satu unit pelayanan dengan tujuan meningkatkan kemampuan keluarga dalam memelihara kesehatan seluruh anggotanya, khususnya pada keluarga yang memiliki balita. Balita atau bawah 5 tahun merupakan kelompok usia rentan yang membutuhkan perhatian khusus karena berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Dalam konteks keperawatan keluarga, keluarga memiliki peran utama dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar balita termasuk nutrisi, stimulasi, perkembangan, perlindungan, dan pencegahan penyakit. Kita masuk dalam pengkajian keperawatan keluarga dengan balita. Yang pertama ada identitas keluarga yang berisikan nama kepala keluarga, umur orang tua, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, alamat, dan status ekonomi. Kedua yaitu data balita di mana ada nama balita, umur, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan, status imunisasi riwayat pertumbuhan, dan perkembangan riwayat penyakit sebelumnya. Ketiga yaitu struktur dan fungsi keluarga, di mana ada pola komunikasi keluarga, pengambilan keputusan, peran anggota keluarga, dukungan keluarga terhadap balita, dan pola asuh orang tua. Dan yang keempat yaitu lingkungan rumah kebersihan, di mana rumah, ventilasi, ketersediaan air bersih, sanitasi, keamanan lingkungan bagi balita. Dan yang kelima, pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan balita, berat badan sesuai usia, tinggi badan sesuai usia, lingkar kepala, kemampuan motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan sosial personal. Masuk dalam diagnosa keperawatan yaitu yang pertama gangguan tumbuh kembang. Gangguan tumbuh kembang ini berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. SLKI-nya yaitu status perkembangan atau standar luarannya, keterampilan berperilaku sesuai usia meningkat, respons sosial meningkat, kontak mata meningkat, kemerahan menurun, regresi menurun, afek membaik, dan pola tidur membaik. Untuk intervensinya yaitu perawatan perkembangan, observasi, identifikasi pencapaian tugas perkembangan anak, identifikasi isyarat perilaku dan fisiologis yang ditunjukkan, misalnya lapar, tidak nyaman atau tidak nyaman. Selanjutnya terapeutik, berikan sentuhan yang bersifat gentle dan tidak ragu-ragu, minimalkan nyeri, minimalkan kebisingan ruangan, pertahankan lingkungan yang mendukung perkembangan yang optimal, motivasi anak berinteraksi dengan anak lain, sediakan aktivitas yang memotivasi anak berinteraksi dengan anak lainnya, fasilitasi anak dengan berbagi dan bergantian atau bergilir, dukung anak mengekspresikan diri melalui penghargaan positif atau umpan balik atas usahanya, pertahankan kenyamanan anak, bernyanyi bersama anak lagu-lagu yang ia sukai, bacakan cerita atau dongeng, dukungan partisipasi anak di sekolah seperti ekstrakurikuler dan aktivitas komunitas. Untuk edukasi, jelaskan orang tua atau pengasuh tentang milestone perkembangan anak dan perilaku anak, anjurkan orang tua berinteraksi dengan anaknya, anjurkan anak keterampilan berinteraksi, ajarkan anak teknik asertif. Untuk kolaborasi, rujuk untuk konseling jika perlu. Diagnosa keperawatan yang kedua yaitu manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif ini berhubungan dengan kompleksitas sistem pelayanan kesehatan. Untuk SLKI-nya atau standar luarannya yaitu kemampuan menjelaskan masalah kesehatan yang dialami meningkat, aktivitas keluarga mengatasi masalah tepat meningkat, tindakan untuk mengurangi faktor resiko meningkat, verbalisasi kesulitan menjalankan perawatan yang ditetapkan menurun, gejala penyakit anggota keluarga menurun. Untuk intervensinya yaitu pendampingan keluarga.
Observasi yang pertama, identifikasi kebutuhan keluarga terkait masalah kesehatan keluarga. Yang kedua, identifikasi tugas kesehatan keluarga yang terhambat. Yang ketiga, identifikasi dukungan spiritual yang mungkin untuk keluarga. Untuk terapeutiknya, yang pertama, yakinkan keluarga bahwa anggota keluarganya akan diberikan pelayanan terbaik. Yang kedua, berikan harapan yang realistis. Yang ketiga, bina hubungan saling percaya dengan keluarga. Yang keempat, dengarkan keinginan dan perasaan keluarga. Yang kelima, dukungan mekanisme coping adaptif yang digunakan keluarga. Yang keenam, advokasi keluarga jika perlu. Yang selanjutnya edukasi, yaitu ajarkan mekanisme coping yang dapat dijalankan oleh keluarga. Termasuk di dalam defisit nutrisi ketidakmampuan mencerna makanan. Dalam SLKI status nutrisi, porsi makan yang dihabiskan meningkat, kekuatan otot penghuni meningkat, pengetahuan tentang pilihan makanan yang sehat meningkat, pengetahuan tentang pilihan minuman yang sehat meningkat, pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat meningkat, diare menurun, berat badan membaik, indeks massa tubuh atau IMT membaik, frekuensi makan membaik, dan juga nafsu makan membaik. Di dalam psiki manajemen nutrisi, observasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, monitor asupan makanan, monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Terapeutik, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi, dan berikan makanan tinggi kalori dan juga tinggi protein. Berikan juga suplemen makan jika perlu. Edukasi, yaitu anjurkan posisi duduk jika mampu, ajarkan diet yang diprogramkan. Yang terakhir yaitu kolaborasi. Yang pertama yaitu kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan. Dan yang kedua yaitu kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Selanjutnya kita masuk dalam implementasi keperawatan. Yang pertama, mengkaji kondisi balita dan keluarga. Lalu yang kedua, memberikan pendidikan kesehatan. Yang ketiga, melakukan stimulasi perkembangan. Yang keempat, memotivasi keluarga untuk pelayanan kesehatan. Lalu yang terakhir atau yang kelima, memantau pertumbuhan dan perkembangan balita. Kita masuk pada evaluasi keperawatan, SOAP. Yang pertama, keluarga paham kondisi balita setelah dijelaskan. Keluarga bisa mengulang informasi yang diberikan. Lalu pengetahuan meningkat tentang kondisi dan stimulasi balita. Dan anjurkan rutin ke posyandu atau puskesmas.